Pada pembelajaran hari ini akan saya ulas sebentar tentang rumus dari hasil kali skalar dua vektor. Hasil kali skalar dua vektor. Rumusnya kemarin adalah A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Gini ya. Kemudian pada bentuk hasil kali skalar dua vektor ini memiliki sifat-sifat. Sifat-sifatnya itu berupa bentuk sifat sudut. Jika tetanya itu bernilai 0 derajat, maka cos theta bernilai berapa ini? Berarti kan dia itu bernilai cos 0 derajat. Cos 0 derajat berapa? 1 ya Pak? 1. Ya. Nah, di matematika wajib sudah sampai materi ini belum? Sudut istimewa pada bentuk trigonometri. Belum masuk ke sini? Apa? Belum. Oke. Belum. Selain 0 derajat yang sering digunakan itu ada sudut istimewa, ada theta bernilai 30 derajat misalnya. Maka cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Tapi kalau dalam matematika peminatan ini yang sering digunakan ini 0 derajat, kemudian theta bernilai 60 derajat, maka ada cos 60 derajat adalah setengah. Kemudian ada theta bernilai 90 derajat, yaitu cos 90 derajat nilainya adalah 0. Gini. Dari hasil kali skalar dua vektor ini bisa kita bawa untuk menentukan sudut antara dua vektor. Antara dua vektor. Nih, A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Maka jika yang ditanyakan adalah cos theta, berakibat panjang A panjang B nya itu tinggal dipindah ruas menjadi A dot B per panjang A dikali panjang B. Gini. Untuk contoh soalnya, contoh soal di bukumu itu sudah ada. Diberikan vektor A, misal diketahui vektor A yaitu memiliki elemen 1, 2, 2, kemudian vektor B nya memiliki elemen 3, 4, 0. Tentukan besar sudut antara dua vektor tersebut. Tentukan besar sudut antara dua vektor A dan B. Gini. Sebelum masuk ke rumus, lebih mudahnya kalian cari dulu panjang A dan panjang B. Kita cari satu persatu bisa, yaitu ada panjang A sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berapa itu? Cepat. Berapa? 1 tambah 4 tambah 4? Akar 9. 9 yaitu 3. 3. Panjang A nya. Kemudian panjang B yaitu akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Berapa cepat? Akar berapa ini? Akar 25. Akar 25. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16. Sama dengan panjang B nya adalah 5. Gini.
5. Kemudian cari juga A dot B, yaitu A-nya adalah 1, 2, 2 didotkan dengan 3, 4, 0. A dot B itu berarti atas kali atas, tengah kali tengah, bawah kali bawah. Atas kali atas 3 ditambah tengah kali tengah 2 kali 4, 8 ditambah 2 kali 0, 0. Hasilnya adalah 11. Ini ya. Sehingga kita mendapatkan nilai cos theta, masukkan rumusnya dulu, A dot B dibagi dengan panjang A dikali dengan panjang B, yaitu A dot B nya adalah 11 dibagi panjang A nya 3 dikali 5. Hasilnya adalah 11 per 15. 11 per 15. Nah, itu adalah nilai dari cos theta. Kemudian sudut tetanya bagaimana? Cos theta bernilai 11 per 15. Ini hanya bisa dicari menggunakan kalkulator saintifik. Kalau pakai HP juga bisa. Kalau HP-mu smart tapi yang menggunakan kurang smart juga pasti kebingungan. Akan tetapi jika tidak menggunakan kalkulator, cukup menggunakan theta sama dengan ARC cos 11 per 15. Ini udah benar. Kalau misalnya menggunakan urean, arc cos 11 per 15 itu sudah benar. Dan misal kalian penasaran berapa sih nilai dari theta cos arc cos 11 per 15, itu di buku sudah ada, yaitu theta sama dengan 42,8 derajat. Ini hanya bisa digunakan menggunakan kalkulator. Paham bentuk yang ini? Paham belum? Oke. Nah, bentuk-bentuk semacam ini untuk sudut antara dua vektor itu bisa digunakan untuk membuktikan sebuah segitiga. Ada beberapa bentuk istilahnya yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah dua vektor segaris, sejajar, misalnya sejajar dan searah. Dua vektor sejajar dan searah itu besar sudutnya adalah tetanya itu 0 derajat. Kemudian kedua, dua vektor itu sejajar dan beda arah, berlawanan arah. Berarti tetanya adalah min 180 derajat. Kemudian yang ketiga, ada dua vektor tegak lurus. Kalau dua vektor tegak lurus itu artinya adalah theta bernilai 90 derajat. Tuh, yang sering terpakai ini, dua vektor saling sejajar dan searah berarti 0 derajat. Cos 0 itu 1. Dua vektor sejajar dan berlawanan arah itu theta bernilai 180 derajat, bukan negatif ini, tapi tetap cukup 180 derajat saja. Nah, dan dua vektor jika tegak lurus nilainya adalah 90 derajat. Nilai cosnya bagaimana? Cos 0 yaitu 1, cos 180 yaitu min 1, dan cos 90 bernilai 0. Nah, seperti halnya misalkan ada contoh soal nomor 17 pada halaman 90.
Di situ diketahui nilai A, B, dan C perlihatkan bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan menggunakan perkalian skalar. Artinya A, B, C itu siku-siku, entah siku-sikunya nanti di mana, berarti kemungkinan besar A dot B, AB dikali BC itu sama dengan 90 derajat harusnya. Bernilai 90 derajat, atau hasilnya itu A dot B sama dengan panjang A panjang B cos 90 derajat, membentuk sudut 90 derajat. Itu pembuktiannya. Dari materi yang saya sampaikan ini, apakah ada pertanyaan sebelum masuk ke latihan soal? Insya Allah tidak, Pak. Selain kamu, yang lainnya bagaimana? Cecil, ada pertanyaan nggak, Sil? Tidak, Pak. Nah, dasar materinya ini adalah trigonometri pada materi matematika wajib. Jika materi matematika wajibmu belum sampai pada bentuk trigonometri sudut istimewa atau perbandingan pada segitiga, silahkan cari referensinya. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan kalian kerjakan soal objektif latihan 8 halaman 89. Nanti kita bahas bersama-sama dari nomor 1 sampai 10 dulu. Untuk uraiannya, jika masih ada waktu, kita selesaikan juga khususnya untuk yang pembuktian-pembuktian untuk menunjukkan suatu segitiga siku-siku atau bentuk pembagian nanti. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk bitnya. Kita langsung gabung ke Group WhatsApp dan mengerjakan soal-soal latihan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.